ibadah live streaming GB Tahta Daud. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kukasihi, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan dengan segala kebaikannya. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari siapkan dirimu untuk menari buat Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri di tempat. Boleh menari untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekaligus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Tommy Ringo. Kepada hambanya, saya persilahkan. Shalom. 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 Sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung dan selamat beribadah serta selamat menikmati kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan nikmati. Oleh karena itu, kepada jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, mari kita satukan hati kita, kita persiapkan pikiran kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk segala kasih setiamu, rahmatmu yang selalu baru setiap pagi yang Kau curah limpahkan atas hidup kami. Baik kami menyadarinya maupun yang tidak kami sadari, Engkau sedang merancangkan yang terbaik bagi kami. Rancangan damai sejahtera Engkau sedang sediakan bagi kami. Rancangan penuh masa depan Engkau sedang sediakan bagi kami. Baik kami menyadarinya maupun tidak kami menyadari, karena kami memiliki Bapa yang sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Maha Guru kami, penolong kami, urapi kami Bapa, urapi kebenaran firman-Mu ini Bapa, urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya jemaat GBI Tahta Daud, sehingga Tuhan Yesus ketika kebenaran firman-Mu disampaikan, kebenaran firman-Mu yang Engkau urapi, Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu mengubahkan hidup kami. Amen. Dan kebenaran firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan penerang bagi jalan kami. Sehingga setiap tindakan kami, setiap rancangan kami selaras, seiras dengan kebenaran firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Roh Kudus, Maha Guru kami, Allah yang tinggal dan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menikmati firman Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan undangan yang telah kita bagikan, yang telah kita sebar di media sosial, yaitu judulnya adalah Nempel Terus. Apa saya katakan tadi? Nempel Terus. Kenapa saudaraku judul kita, ada beberapa pertemuan ini memang judulnya itu adalah judul-judul yang sering sekali menjadi viral di media sosial. Karena apa? Dulu kita pernah khotbahkan apa? Jangan lupa bahagia. Apalagi? Jangan kasih kendor, pepet terus, suka-suka. Dan hari ini adalah nempel terus. Nah,
Puji Tuhan saudaraku, saya ada lihat juga undangan yang disebarkan kepada umat Tuhan melalui media sosial itu unik-unik. Ada yang bilang nempel perangko aja, surat aja nempel sama perangko, atau perangko aja nempel sama surat. Istri aja kepingin nempel sama suami, apalagi kita kepada Tuhan Yesus, kita harus nempel terus. Katakan amin. Amin. Ada lagi yang lain-lain, kayak pacaran itu. Ada yang ngomong kayak masa pacaran dulu, kepinginnya nempel terus, enggak mau pisah. Itulah namanya kasih mula-mula. Nah, hari ini pun kita akan nikmati firman Tuhan yang saya beri judul nempel terus. Nah, ayatnya di mana? Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Sudah ketemu? Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Jemaat Tuhan maupun pelayan Tuhan yang ada di tempat ini membaca ayat yang genap. Dan pada saat ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, kita akan membacanya bersama-sama. Katakan amin. Amin. Baik, judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bersama-sama, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin. Amin. Baik saudaraku, di sini Tuhan Yesus Kristus menyampaikan alegori, yaitu tentang pokok anggur yang benar. Mengapa Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar? Karena kalau kita baca saudara-saudaraku di dalam perjanjian lama, bahwa sebenarnya orang Israel itu adalah pokok anggur. Tetapi sayangnya mereka adalah pokok anggur pilihan. Tetapi karena perbuatan mereka tidak mencerminkan pokok anggur pilihan, mereka itu di Alkitab katakan menjadi pohon yang berbau busuk, pohon anggur liar. Ada lagi pohon anggur yang menghasilkan rasa asam. Itu tertulis di Yeremia 2:21, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nah, makanya Yesus di sini katakan akulah pokok anggur yang benar. Dan dikatakan apa lagi? Dikatakan di sini Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di sini saudaraku, dari ayat ini, di ayat 2 ini dijelaskan bahwa ternyata ada dua jenis ranting. Yaitu ada dua jenis ranting. Pertama adalah ranting yang tidak berbuah, itu dipotong. Dan yang berikutnya apa dikatakan? Ranting yang berbuah. Nah, itu tidak dipotong, tapi dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, puji Tuhan dikatakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini ayat yang ketiga. Ini menjelaskan, ada pernah Yesus berkata kepada 12 muridnya,
kamu memang semua sudah bersih, tapi belum bersih semua. Karena pada saat itu masih ada Yudas Iskariot. Tetapi di sini dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Karena di pasal 15 ini Yudas Iskariot sudah meninggalkan Tuhan. Mungkin di pasal 13 ada ininya, dia langsung pergi meninggalkan Tuhan, seperti itu. Nah, di sini Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena di Alkitab katakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kamu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di sini saudaraku, kuncinya supaya kita itu berbuah banyak itu adalah nempel terus kepada pokok anggur yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah alegorinya. Jadi kembali lagi, untuk syarat supaya kita bisa berbuah banyak, syaratnya hanyalah nempel terus kepada pokok anggur yang benar, yang dialegorikan, yaitu Yesus Kristus yang dialegorikan sebagai pokok anggur yang benar. Jadi ayo kita tempel terus. Caranya bagaimana? Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Apalagi dikatakan demikian. Nanti kita jelaskan bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia, Alkitab katakan apa dampaknya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, katakan amin. Amin. Nah, di sini saudaraku, saya mau jelaskan. Ketika kita berbuah banyak, itu maksudnya berbuah banyak itu adalah, saya mau jelaskan, itu adalah hasil ketika kita melekat kepada Tuhan. Bukan yang lain. Jadi bukan karena usaha kita, tetapi karena kita dekat kepada Tuhan. Makanya sering sekali saya katakan, kalau engkau berbuat baik, jangan pernah merasa berjasa. Kalau engkau berbuat baik, jangan pernah merasa kamu hebat. Engkau berbuat baik karena Tuhan memang memperlengkapi engkau untuk berbuat baik. Kenapa? Karena engkau menempel kepada Yesus yang dialegorikan sebagai pokok anggur yang benar. Katakan amin. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, dikatakan apa tadi? Ada dua ranting, ada dua jenis ranting. Ranting yang tidak berbuah itu dipotong, udah, dibuang, dikumpulkan, lalu dibakar. Itu prosesnya. Nah, sedangkan yang buah yang satu itu adalah ranting yang berbuah. Itu ternyata bukan dibiarkan berbuah, tapi dibersihkan. Tujuannya apa? Supaya berbuah lebih banyak. Nah, saya mau jelaskan di sini saudaraku, mengapa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Sekali lagi, mengapa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya? Alasannya saudaraku adalah karena tidak produktif. Saya ulang lagi, mengapa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya? Alasannya adalah karena tidak produktif. Padahal, lihat, padahal tumbuh menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu di mana alegorinya di sini ditarik kepada Yesus Kristus. Jadi artinya saudaraku, kalau kita tidak produktif, padahal kita ini anak Tuhan, saya mau beritahukan kepada jemaat Tuhan, kita ini akan dipotong. Setelah dipotong, dibuang keluar, dikumpulkan, lalu apa? Dibakar. Seperti itu. Karena apa? Karena tidak produktif. Coba kita baca Matius 5 ayat 13. Nah, dikatakan demikian. Saya akan bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sudah kodratnya kita ini, saudaraku, adalah pribadi-pribadi yang berpengaruh. Pribadi-pribadi yang produktif. Karena memang sudah kodratnya, yaitu kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Jadi sudah sepantasnya kita berdampak dimanapun kita berada. Kita produktif di
dimanapun kita berada, baik di dalam dunia bisnis, di dunia pekerjaan, di dunia usaha, di dunia pelayanan, kita harus produktif. Katakan amin. Dan hasilnya, kembali lagi, hasil dari produktivitas kita itu dapat dirasakan, dilihat, dan dinikmati oleh banyak orang. Katakan amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Apalagi, padahal tadi kan dia kan tumbuh pada pokok anggur yang benar tapi tidak produktif. Yang kedua, mengapa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya? Saudaraku, saya mau katakan, kenapa dipotong, dibuang, dikumpulkan lalu dibakar? Saya mau beritahukan, karena ternyata setiap ranting yang tidak berbuah itu ternyata menghambat produktivitas pokok anggur secara keseluruhan. Sekali lagi, mengapa setiap ranting yang tidak berbuah dipotong? Itu ternyata menghambat produktivitas pokok anggur secara keseluruhan. Nah, saya jelaskan ini kepada jemaat Tuhan karena banyak sekali di dalam dunia usaha ngakunya sih Kristen, tapi kerjaannya apa? Jeblok. Kerjaannya apa? Terlalu banyak santai, terlalu banyak berleha-leha. Nah, akhirnya apa? Mengganggu apa? Kinerja keseluruhan perusahaan. Minimal mengganggu divisi yang dimana orang Kristen yang tidak produktif itu ada di bidang tersebut. Nah, Alkitab katakan, ingat, setiap ranting yang tidak berbuah, kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur yang benarnya, kita ranting-rantingnya. Setiap kita yang tidak produktif, itu ternyata menghambat produktivitas keseluruhan. Makanya sering sekali kita menjadi orang Kristen jadi batu sandungan. Orang Kristen KTP-nya yang membuat kesalahan, akhirnya apa? Di underestimate itu semua orang Kristen dibilang enggak becus, enggak benar, seperti itu. Padahal hanya karena segelintir orang-orang Kristen yang tidak produktif, jadi menghambat produktivitas. Bahkan Alkitab katakan apa? Melalui perbuatan kita yang tidak benar, Alkitab katakan apa? Menyalibkan Yesus kedua kali. Jadi artinya saudaraku, kita harus produktif dimanapun saat ini saudara berada. Yang menonton di Instagram, dimanapun saat ini engkau berada, yang menonton di Facebook, yang menonton di YouTube, saya mau beritahukan, dimanapun engkau berada, engkau harus produktif. Engkau harus tunjukkan kinerja yang mumpuni. Beri yang terbaik, jangan setengah-setengah. Kalau pekerjaanmu dinilai, bernilai 3 juta, atau 5 juta, atau 10 juta, engkau ingin mendapatkan pekerjaanmu bernilai 20 juta. Mulai dari sekarang, bekerjalah seolah-olah engkau bergaji 20 juta. Bekerjalah engkau seolah-olah bergaji 20 juta. Ketika engkau lakukan itu, percayalah. Sering sekali saya katakan apa? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Engkau akan mendapatkan hasilnya ketika engkau kembali lagi produktif. Katakan amin. Amin. Artinya apa? Lakukan, jangan pernah hitung-hitungan. Karena ketika engkau melakukannya tanpa hitung-hitungan, ingat, Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan akan balaskan sesuai dengan upah yang kau lakukan. Oleh karena itu tetap on fire di dunia kerja. Jangan mengeluh kalau gajimu di bawah UMR. Jangan mengeluh. Lakukan sesuai dengan gambaranmu, imajinasimu. Kira-kira kamu mau bergaji berapa? Lakukan terus. Nanti tiba waktunya Tuhan. Makanya ada lagu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau harapkan, engkau doakan. Katakan amin. Iya, haleluya. Apalagi, mengapa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya? Mengapa setiap orang Kristen yang nempel, Kristen KTP biasanya itu, yang menempel kepada pokok anggur yang benar, ya Tuhan Yesus, yang tidak berbuah dipotongnya? Karena ini, saya mau beritahu. Karena, kembali lagi, ranting yang tidak berbuah tadi, dia hanya mengambil nutrisi
nutrisi atau keuntungan bagi dirinya sendiri saja, dan bukan untuk kepentingan sang pokok anggur itu sendiri. Sekarang lagi, mengapa setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya? Karena hanya mengambil nutrisi atau keuntungan bagi diri sendirinya saja, dan bukan untuk kepentingan sang pokok anggur itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, banyak kita mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kemudahan. Karena apa? Karena mungkin pemilik perusahaannya adalah orang Kristen. Kita akhirnya mudah diterima. Tetapi kalau engkau tidak produktif, engkau hanya mengambil keuntungan saja, di situ kembali lagi engkau pasti dipotong. Engkau pasti dibuang keluar. Engkau pasti dikumpulkan. Dan terakhir engkau pasti dibakar. Caranya bagaimana? Terserah Tuhan. Terserah alam bagaimana memperlakukannya. Tapi intinya, orang yang tidak produktif, padahal tumbuh pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pasti dipotongnya, pasti dibuang keluar, pasti dikumpulkan, dan pasti dibakar. Nah, itulah setiap ranting atau kita orang Kristen yang tidak berbuah itu dipotong. Nah, kalau kita yang berbuah, kalau kita berbuah, apa kata kita? Dibersihkannya. Nah, dibersihkannya. Tujuan dibersihkannya apa? Kalau kita baca tadi Yohanes pasal 15 ayat 2, supaya lebih banyak berbuah. Supaya lebih banyak berbuah. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Nah, saudaraku, kalau kita baca Alkitab, minimal yang saya ketahui, ada dua cara Tuhan membersihkan kita supaya kita lebih banyak berbuah. Yang pertama melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Firman Tuhan. Ayatnya di mana? Itu tadi di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 tadi. Apa dikatakan? Ayat yang ketiga. Apa dibilang? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Itu dia. Jadi Tuhan membersihkan kita melalui firman Tuhan. Nah, bagaimana kita dibersihkan oleh firman Tuhan kalau kita malas membaca firman Tuhan? Karena kita membaca, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, dan ketika kita itu lakukan siang dan malam, berarti berbicara tentang terus-menerus, berbicara tentang konsistensi. Ketika kita membaca terus-menerus, mau tidak mau, imajinasi-imajinasi kita, ide-ide kita, anggapan-anggapan kita, opini-opini kita, pemikiran-pemikiran kita yang tidak selaras dengan firman Tuhan akan terkikis sendirinya oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Istri saya, saudaraku, udah ketawa-ketawa di semangat suaminya. Itu dia. Baik ya. Jelas sekali bahwa kembali lagi saudaraku ya, bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita memperkatakannya, kita merenungkannya siang dan malam ya. Siang dan malam artinya apa? Berbicara tentang continue, terus menerus, konsisten kita membacakannya, kita akan dibersihkan. Katakan amin. Apalagi kita dibersihkan melalui apa? Melalui ujian-ujian, saudaraku. Melalui masalah-masalah yang kita hadapi. Karena masalah itu nanti membuat kita tahan uji dan lain sebagainya. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah bahwa inilah yang akan membersihkan kita. Jadi kalau ada masalah, pikirannya tolong jangan parno dulu. Jangan parno dulu. Karena itu adalah cara yang Tuhan gunakan untuk membersihkan kita. Betul.
melalui masalah yang kita hadapi, iblis mau menggunakannya untuk menjatuhkan kita. Betul, tetapi melalui masalah yang sama yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, membersihkan kita, sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Sehingga ketika kita melakukan itu, saudaraku, hasilnya luar biasa. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, di ayat yang ketujuh, saudaraku, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat yang ketujuh. Sudah ketemu? Sudah? Yohanes 15 ayat yang ketujuh. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Jelas sekali, saudaraku. Jelas sekali. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa tadi? Berarti syaratnya hanya dua. Apa? Tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Itu syaratnya. Nah, saya mau jelaskan kepada rekan-rekan. Ternyata tinggal di dalam Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Sekali lagi, tinggal di dalam Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Tetapi itu karena Allah yang mengaruniakan keselamatan itu kepada kita. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun saat ini saudara menonton acara ini, engkau yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat, belum memperoleh keselamatan, engkau masih saat ini sedang mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, yang sering saya kategorikan sebagai apa? Pencari-pencari Tuhan. Saya mau katakan, datang kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka Ia akan mengaruniakan keselamatan kepadamu. Dia akan mengaruniakan keselamatan kepadamu. Baru itu karena apa? Kembali lagi, itu karena Tuhan yang memberikannya kepadamu. Katakan amin. Ayatnya di mana? Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Sudah? Dikatakan demikian ya. 1, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya apa? Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja kita, pemimpin tunggal atas hidup kita, kita sudah tinggal di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, kembali lagi, bagi saudara-saudara, saudari-saudari yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, saya undang, mari buka hatimu. Karena kembali lagi, apa tadi Yohanes pasal 15 apa dikatakan? Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Di luar Yesus Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang di dalam Yesus aja yang tidak berbuat, dibuangnya. Apalagi di luar Yesus tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu di hari Pentakosta ini, di hari yang ke-50 ini, saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamatmu. Katakan amin. Dan kalau saudara bingung menghubungi siapa, silakan menghubungi GBI Tahta Daud. Silakan hubungi gereja yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya gembalakan, yaitu GBI Tahta Daud yang beralamat di gedung Intelent Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 32, Jakarta Pusat. Ayo hubungi, baik dengan nomor-nomor yang sudah ada maupun di Messenger. Katakan amin. Amin. Nah, jadi karena apa? Di luar Yesus, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin engkau kaya,
mungkin engkau makmur, mungkin engkau dipuja-puja orang, tetapi percayalah, setelah engkau mati, ketika engkau di luar Yesus, kau tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Makanya serahkanlah dirimu kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menyelamatkan engkau. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, kalau begitu, apalagi? Tadi tinggal di dalam Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Berikutnya apa? Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Karena dibilang tadi, firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, firman Tuhan tinggal di dalam kamu, ini baru hasil usaha kita. Sekali lagi ya, tinggal di dalam Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Tapi firman Tuhan tinggal di dalam kita, itu adalah hasil usaha kita. Yaitu apa? Tindakan sadar kita yang kita lakukan terus-menerus untuk menyelaraskan setiap rancangan, keputusan, dan tindakan-tindakan kita itu seirama dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau itu kita lakukan, saudaraku, weh, dahsyat. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, caranya bagaimana? Kita membacanya dengan bersuara, kita merenungkannya siang dan malam. Dan ini terus kita lakukan secara sadar, terus-menerus kita lakukan. Dan kita lakukan itu tujuannya apa? Untuk kita menyelaraskan setiap rancangan-rancangan kita, keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita, supaya apa? Seirama dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Wah, aminnya kurang semangat, saudaraku. Katakan amin. Amin. Nah, kenapa, saudaraku? Ketika kita melakukan ini, saudaraku, apa tadi di ayat yang ini dikatakan tadi? Yohanes pasal 15 tadi? Apa? Yohanes pasal 15 ayat 7 tadi? Kita baca sekali lagi. Ya, kita baca. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa dibilang? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin. Amin. Pasti permintaanmu tidak keluar dari kepentingan sang pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Permintaanmu otomatis karena kamu kan sudah berbuah. Engkau dibersihkan oleh firman Tuhan, oleh ujian-ujian. Sudah. Dan ketika engkau lakukan itu, engkau ada di dalam Yesus Kristus, dan firman Tuhan ada di dalam engkau dengan engkau melakukan, membaca, dengan bersuara, merenungkannya siang dan malam, supaya setiap tindakan-tindakanmu selaras dengan firman Tuhan. Maka permintaanmu, percayalah, tidak akan neko-neko, karena engkau tidak mengambil keuntungan untuk dirimu sendiri dari pokok anggur yang benar, dari hasil nempelmu dengan Tuhan. Engkau tidak akan lakukan itu. Engkau akan meminta selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan pokok anggur yang benar, dan akhirnya engkau akan berbuah banyak, dan buahmu dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga ketika orang bertemu dengan engkau, mereka dapat melihat, mereka dapat merasakan bahwa Yesus Kristus hadir dalam kehidupanmu, bahwa Yesus Kristus hadir di dalam pekerjaanmu, bahwa Yesus Kristus hadir di dalam bisnismu. Katakan amin. Amin. Bahwa Yesus Kristus hadir dalam rumah tanggamu. Karena banyak saudaraku, hamba-hamba Tuhan, jago ngomong tapi tidak jago mempraktekkannya. Mantap di mimbar, tapi apa, saudaraku? Buruk di dalam rumah tangganya. Ada sibuk terus khotbah tentang kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Rupanya apa? Mau menutupi aibnya. Saya mau katakan itu tidak boleh. Jangan gunakan Alkitab, kebenaran firman Tuhan, untuk menutupi aibmu. Alkitab sampaikan secara seimbang. Jangan hanya kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia terus. Akhirnya kau melupakan ajaran Tuhan Yesus yang lain. Kenapa? Kalau kau lakukan itu, kau akan sedang menutupi aibmu. Apa aibmu? Macam-macam. Penipulah. Apalagi? Selingkuhlah. Stop lakukan itu. Kenapa saya katakan firman Tuhan bukan hanya tentang kasih karunia. Firman Tuhan mencakup banyak hal. Sampaikan secara berimbang. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, yang sudah saya jelaskan, minta apa saja,
kamu apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, ayat terakhir dikatakan apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ingat, Yesus pernah katakan apa? Dari buahnya lah kamu tahu pohonnya. Dari buahnya lah kamu tahu pohonnya. Oleh karena itu, kepada jemaat Tuhan, nempel terus kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nempel terus kepada Dia. Caranya bagaimana? Kembali lagi. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita tinggal di dalam Dia, sudah pasti. Yang berikutnya ini harus kita lakukan seumur hidup kita, yaitu firman Tuhan tinggal di dalam kita. Bagaimana caranya firman Tuhan tinggal dalam diri kita? Dengan cara kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan dengan bersuara dan merenungkannya itu siang dan malam. Artinya terus-menerus kita lakukan. Ketika kita lakukan itu, saudaraku, maka permintaan kita, apa pun yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Karena apa? Tidak mungkin kita minta yang tidak selaras dengan pokok anggur yang benar, ya Tuhan Yesus. Kita pasti akan minta selaras dengan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi mulai hari ini, yuk nempel terus. Ingat lagu tadi. Apa tadi katakan? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padanya, karena kasihnya padaku, karena telah tebus dosaku. Lebih tahu tadi penyanyi-penyanyi, saudaraku, ya. Kalau saya kadangkala lupa. Nah, saya mau jelaskan gini kepada saudara-saudara. Kalau kita nempel terus sama Yesus, indahnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Boleh datang gelombang masalah, karena kembali lagi, kalau tidak ada gelombang masalah, saudaraku, maka tidak akan ada pelaut-pelaut unggul, saudaraku. Tidak akan ada pelaut-pelaut tangguh. Tetapi karena ada gelombang di lautan yang besar, maka adalah pelaut-pelaut apa? Unggul atau pelaut-pelaut tangguh. Begitu juga pelaut-pelaut ulung. Begitu juga dengan kita. Kalau ada masalah, jangan ciut, jangan berkecil hati. Wes, itu artinya Anda sedang dibersihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mau berbuat lebih banyak lagi. Katakan amin. Makanya saya katakan apa? Never ever give up. Apalagi saya bilang, jangan lupa bahagia. Kenapa jangan lupa bahagia? Karena kembali lagi, karena Yesus merancangkan rancangan damai sejahtera kepadamu. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan penuh masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Syaratnya adalah nempel terus. Nah, untuk nempel terus, saudaraku, harus fokus. Harus fokus. Katakan amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Shalom. Tuhan Yesus Kristus berkati. Dan saat ini saudara-saudaraku, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Dan kita mau akhiri ibadah kita. Bagi jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, kembali lagi saya undang Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini, dan kita berdoa bersama-sama. Saya persilakan Sari Sihotam untuk bawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu siang hari ini yang begitu memerdekakan kami Tuhan. Amin. Kami tahu Bapa yang baik, kami tidak hanya menjadi pendengar hari ini Tuhan, tapi kami mau melakukannya Bapa. Amin. Kami mau diperbaharui, kami mau diperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Tuhan kami berdoa Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus ada dua jenis ranting Tuhan yang dijelaskan hari ini, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Kami tahu Bapa, kenapa Tuhan Yesus yang tidak berbuah harus dipotong, karena dia tidak produktif, karena dia tidak
Karena dia menghamba Tuhan Yesus pertumbuhan keseluruhannya Tuhan. Benar, Bapak. Karena dia Tuhan mengambil nutrisi Tuhan untuk kepentingannya dirinya sendiri Bapa. Bapak. Kami Tuhan Yesus mau Bapa yang baik. Kami tidak menjadi orang Kristen yang hanya Kristen saja Tuhan, tapi kami mau produktif, kami mau Amin. menghasilkan demi dan di dalam Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami Tuhan Yesus menjadi ranting yang berbuah, Tuhan Yesus kami mau dibersihkan Yes. melalui firman Tuhan. Yes. Dan kami mau membaca, mau memperkatakan, mau merenungkan dan melakukannya Tuhan Yesus Amin, yang baik. amin, amin. Dan kami Tuhan Yesus mau menghadapi setiap ujian, setiap Yes. masalah yang ada Yes. dengan tidak bersungguh-sungguh. Amin. Tapi kami mau bersyukur, Yes. kami mau tetap bersuka cita, Yes, amin. tetap berbahagia Amin. di dalam nama Di dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan tinggal di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, dan kami Tuhan Yesus tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kami, bukan hasil Yes. usaha kami, Benar. tetapi Tuhanlah yang memberikannya, keselamatan yang Tuhan berikan oleh Yes. karena kasih karunia-Mu. Amin. Dan kami Tuhan Yesus mau tinggal di dalam-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajari kami terus, kuatkan kami terus, agar kami tetap bisa Tuhan melakukan firman-Mu. Amin. Mau Tuhan Yesus membaca firman-Mu, Yes. mau Tuhan Yesus memperkatakan dan merenungkan serta melakukannya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap apa yang kami dengar hari ini Tuhan, tidak berlalu dengan sia-sia, tapi tersimpan di dalam hati Amin. kami. Dan kami siap merdeka, Amin. siap melakukannya Yes. di dalam Di nama dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Yesus Kristus. Hari ini keselamatan sampai kepada orang-orang yang belum percaya. Benar, yang Tuhan percaya semakin kuat, Amin. semakin menempel kepada Tuhan. Amin. Demi dan di dalam Di dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang tercinta Yesus. Indonesia. Kami tahu Bapa yang baik, wabah COVID-19 Tuhan yang terus Bapa yang baik di dalam berita yang kami dengar hari-hari ini semakin meningkat. Tuhanlah yang memberkati kami. Kami yang percaya Tuhan tetap selamatkan, yang belum percaya Tuhan tetap pelihara. Yes. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kami tidak berdiam diri, tapi kami mau melakukan firman-Mu sekalipun kami hanya di dalam rumah, dan kami hanya melakukan aktivitas kami sehari-hari tanpa di luar rumah. Tuhanlah yang memberkati kami dengan Amin. kesehatan terus Bapa. Terus gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun saat ini gereja-gereja berada, mereka Tuhan yang kesulitan untuk melayani, Tuhanlah yang memperlengkapi mereka Yes. dengan hikmat, ide yang baru, Amin. pengetahuan yang baru, sehingga mereka memiliki Tuhan Yesus hal-hal yang baru untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Semakin kuat, semakin teguh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada saat hari ini Tuhan Yesus. Dan siang hari ini Tuhan kami berdoa secara sebuah gereja-Mu, GBI Tahta Daud. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus kami Dalam percaya bahwa gereja-Mu akan terus bertumbuh, Amin. akan terus berkembang di Amin. dalam Di dalam nama nama Tuhan Tuhan. Yesus. Bahkan jemaat Tuhan seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelihara mereka Amin. Tuhan lewat kekuatan, kesehatan, kesejahteraan dan pikiran-pikiran yang positif kepada Tuhan. Yes. Dan melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Hari-hari itu mereka yang kesulitan untuk kebutuhan-keperluan Oh, mereka. amin, amin, amin. Perlengkapi, Yes, penuhi amin. Bapa, penuhi Amin, dengan amin. berkat-berkat yang melimpah Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-Mu yang kesulitan pekerjaan hari-hari ini, kami tahu Engkaulah sumber inspirasi kami, Yes. sumber kekuatan kami. Yes. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan, limpahkan bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka bergerak maju terus Yes. dan melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin, amin. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik buat program-program yang ada di gereja-Mu, baik itu Gue peduli dampak COVID-19. Kami Benar. percaya Tuhan, semua orang akan menikmati Amin. setiap yang kami beri oleh karena kemurahan Tuhan. Yes, yes. Itu adalah visi Allah bagi kami, dan kami mau melakukannya dengan sepenuh hati kami. Benar, Bahkan amin. live streaming yang hari-hari ini kami lakukan, kami percaya bukan karena kemampuan kami, Yes. bukan karena kepandaian kami, Yes. tapi karena hikmat daripada Tuhan. Amin. Karena kami diperlengkapi oleh kebenaran-Mu Tuhan, Amin. yang kami dengarkan hari ini. Sungguh kami sangat dimerdekakan Amin. Bapa, dan kami percaya Tuhan, satu pun tidak akan ada yang terlewatkan yang Yes. menonton live streaming. Semua diberkati, Amin. semua dipenuhi, semua diperlengkapi di Yes. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahkan hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, Dalam nama yang Tuhan lemah Yesus. Tuhan kuatkan, Amin. yang berbeban berat Tuhan berikan jalan
di dalam Di nama dalam Tuhan nama Tuhan Yesus. Yesus Bahkan secara jemaat Tuhan yang merindukan seorang anak atau yang merindukan Tuhan Yesus, keluarga mereka dipulihkan, dimerdekakan. Yes. Dan biarlah Tuhan itu sampai kepada mereka. Amin. Dan mereka boleh menikmatinya. Yes. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa bagi gembala sidang kami Tuhan. Setiap hari-harinya Tuhanlah yang memperlengkapi, Amin. Tuhanlah yang melindungi, Amin. Tuhan menyertai setiap visi dan misinya Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang terpikirkan oleh hamba-Mu ini Tuhan, semua terjadi karena kehendak dan waktunya Tuhan. Yes. Dan kami tidak mau Tuhan Yesus tetap diam, tapi kami terus bergerak Bapa. Kami mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Yes. Dan berkati terus Tuhan Yesus kesehatan gembala sidang kami, Amin. panjang umur, Amin. Tuhan limpahkan baginya. Amin. Dan kesehatannya semakin hari semakin luar biasa Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan sempurnakan segala sesuatu yang dia perlukan hari-hari ini. Tuhan berikan yang terbaik bagi Amin. keluarga, bagi keturunan, bahkan kami yang bersama-sama dengan gembala sidang Yes. kami. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus. Pada siang hari Tuhan Yesus kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, sehingga kami pulang atau kami ada di rumah kami masing-masing. Kami akan menikmatinya, berkat-Mu dengan cara yang ajaib. Apa yang tak pernah kami lihat, tak pernah kami dengar, tak pernah timbul dalam hati kami. Itulah yang Kau sediakan hari-hari ini bagi kami yang mempercayai Engkau, yang nempel terus dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mempelai-mempelai kesukaannya, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Amin. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati dengan caranya yang ajaib, kita bersama-sama berkata, Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mohon waktunya sebentar untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku, pertama-tama saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh para donatur yang telah mengirimkan bantuannya melalui rekening GBI Tahta Daud Pembangunan di Bank BCA. Di Bank BCA atas nama GBI Tahta Daud Pembangunan di nomor rekening 0704331441. Terima kasih untuk bantuannya. Tuhan Yesus Kristus yang memberkatinya. Bantuan kita juga, saudaraku, telah sampai kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumba Timur. Puji Tuhan, ada 21 kakak yang menerima bantuan kita. Saya sendiri belum pernah ke sana. Tetapi puji Tuhan, melalui program #GoPeduli Dampak COVID-19 GBI Tahta Daud, bantuan Bapak Ibu telah kami salurkan ke pegunungan yang ada di Pulau Sumba Timur. Itu wilayah pegunungan. Belum ada listrik, saudaraku. Jadi belum ada listrik. Nah, bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudaraku yang ingin menyumbang lagi untuk kita salurkan kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, kembali lagi, saudara dapat menyalurkannya ke Bank BCA atas nama GBI Tahta Daud Pembangunan di nomor rekening 0704331441. Saya mau beritahukan, Rp1 pun hingga hari ini tidak masuk ke rekening pribadi saya. Dan tidak juga masuk ke rekening GBI Tahta Daud untuk kepentingan GBI Tahta Daud. Semuanya kami salurkan. Dan ini, saudaraku, berlaku untuk bukan hanya untuk GBI. Ini berlaku untuk
semua denominasi, bahkan non-Kristen pun kami bantu. Jadi kami sudah berjalan, saudaraku. Jadi bukan kepada GBI tok yang kami salurkan, tapi udah macam-macam organisasi kami lakukan. Setiap Sabtu, ada Rabu, tapi setiap Minggu kami melakukannya. Tadi malam pulang setengah 10 malam kami melakukannya. Karena ternyata orang itu butuh, saudaraku, bukan hanya butuh sembako, tetapi mereka ternyata, saudaraku, yaitu butuh juga kebutuhan rohani. Katakan amin. Ya, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Dan untuk pengumuman berikutnya saya serahkan kepada saudari Yohana. Sekali lagi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus Kristus berkati. Monggo, silakan. Shalom semuanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pastor Tommy Ringo. Kiranya firman Tuhan ini semakin memerdekakan, semakin menguatkan, dan semakin mengubahkan kehidupan kita. Amin. Sekarang saya dan teman saya Sari Silatan akan menyapa semua viewers yang menyaksikan ibadah live streaming hari ini. Kami sapa dulu ya. Tapi yang dari dalam negeri dulu, nanti yang dari luar negeri disampaikan oleh teman saya, Sari Silatan. Shalom Medan. Shalom. Riau. Shalom. Batam. Shalom. Jambi. Shalom. Jambi. Palembang. Shalom. Bangka Belitung. Shalom. Lampung. Shalom. Selayar. Shalom. Si Borong-Borong. Shalom. Si borong-borong. Pulau Nias. Shalom. Yahoo. Banten. Shalom Banten. DKI Jakarta. Shalom. Bandung. Shalom Bandung. Surabaya. Shalom. Bogor. Shalom. Bekasi. Shalom Bekasi. Depok. Shalom Depok. Kalimantan. Shalom Kalimantan. Sulawesi. Shalom Sulawesi. Maluku dan Papua. Shalom Maluku dan Papua. Nah, sekarang kita akan menyapa dari luar negeri. Bagian luar negeri, shalom buat Malaysia. Shalom Malaysia. Shalom buat Georgia, Amerika Serikat. Georgia. Shalom buat Jepang. Shalom buat Belanda. Shalom buat Denmark. Shalom buat Afghanistan. Shalom buat Pakistan. Shalom buat Vietnam. Dan shalom buat India. Aja. Terima kasih untuk semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming kami yang ada di dalam negeri, bahkan yang di luar negeri. Tapi bagi umat-umat Tuhan yang belum kami sebutkan tempat di mana Anda menyaksikan ibadah live streaming saat ini, silakan tulis tempat Anda di kolom komentar supaya dalam ibadah minggu berikutnya kami bisa menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, pengumuman untuk kita semua adalah Rabu tanggal 3 Juni 2020 jam 8 malam GBI Tahta Daud mengadakan acara talk show bersama hamba Tuhan yang diberkati Bapak Eko Wibowo. Yang kedua, Minggu 7 Juni 2020 jam 10 pagi kita bertemu lagi dalam ibadah live streaming GBI Tahta Daud yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Tommy Ringo. Serangkaian ibadah yang saya sampaikan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya bisa menyaksikannya pada akun Facebook Tahta Daud Channel dan Tommy Ringo. Untuk Instagramnya @gbtahta_daud. Nah, setelah ibadah selesai, kami akan mengupload kembali ibadah live streaming ke akun YouTube GBI Tahta Daud, yaitu TD Channel. Untuk informasi lebih banyak dari GBI Tahta Daud, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya bisa menghubungi kontak person kami di 0823 7181 4375. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ibadah kita hari ini, saya undang hambanya untuk masuk frame. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menari untuk Tuhan Yesus. Yang duduk, mari bangkit berdiri, tapi jangan tidur. Amin. Karena kita mau kasih yang terbaik
buat Tuhan Yesus Kristus. Informasi tambahan Bapak Ibu Saudara dan Saudariku, untuk alamat gereja GW Tahta Daud itu ada di Gedung Intilan Tower, Starum 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaf 32, Jakarta Pusat. Nanti kalau corona sudah get out, kita doakan bersama-sama, amin. Amin. Kita Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh bergabung bersama kami dalam ibadah yang akan kami tentukan, yaitu pada hari Minggu jam 12 siang. Kalau corona sudah selesai, mari kita sepakat berdoa untuk pemulihan Indonesia. Amin. 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 Mari kita menari buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan.